Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani di kajian yang ke-13. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh ma'had buta pesantren wa masyayikh ma'had langitan rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fawa'ada alaina wa ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bibarakati mubarakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, di kajian ke-12 kemarin kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang penyebab mandi jinabat atau hal-hal yang menyebabkan mandi jinabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghuslu fayajibu 'ala ar-rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyyun fi yaqadhatin aw naumin walau qatratan. Wa ammal ghuslu, dan adapun mandi jinabat, fayajibu diwajibkan 'ala ar-rajuli atas laki-laki wal mar'ati dan perempuan. Kapan laki-laki dan perempuan wajib mandi jinabat? Yaitu idza kharaja li ahadihima, apabila keluar li ahadihima dari salah seorang laki-laki atau perempuan. Apa yang keluar? Maniyun, mani, fi yaqadhatin, baik keluar dalam terjaga, au naumin, atau dalam tidur, walau qatratan, meskipun hanya setetes. Keluar mani ini mewajibkan mandi. Proses keluarnya air mani dalam keadaan terjaga atau tidak tidur sebagai berikut. Yang pertama, onani atau masturbasi. Laki perempuan melakukan onani masturbasi, keluar mani, maka
itu wajib mandi. Yang kedua, foreplay, artinya pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual. Ini dilakukan dalam keadaan terjaga. Yang ketiga, bisa dengan memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Memandangi laki memandangi perempuan, perempuan memandangi laki-laki dengan penuh syahwat, tidak tidur, ini bisa keluar mani. Yang keempat, menghayalkan lawan jenis, tidak melihat. Laki tidak melihat perempuan, perempuan tidak melihat laki-laki, tapi dikhayalkan sampai keluar mani. Ini menyebabkan mandi jinabat. Dan yang kelima, lain-lain. Syarat air mani mewajibkan mandi adalah telah keluar ke bagian luar badan. Kalau masih umpama di batang penis bagi laki-laki tidak sampai keluar, maka tidak mewajibkan mandi bagi perempuan. Seperti seorang laki-laki yang hendak keluar mani ditahan sehingga tidak keluar air maninya, maka tidak wajib mandi. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Bagi laki-laki, telah keluar ke arah bagian luar hasyafah bagi laki-laki, artinya kepala kemaluan. Jadi ada kulit yang dipotong di khitan. Nah, di atas kulit yang dipotong itu namanya hasyafah, bagian kepala kemaluan. Bila air sperma laki-laki sudah keluar dari kepala kemaluannya, maka itu sudah mewajibkan mandi. Kalau bagi perempuan, bagaimana? Perempuan yang perawan atau telah keluar ke arah bagian yang tampak kelihatan dari farji seorang perawan. Nah, perawan itu masih rapat, seperti mulut itu mingkem. Nah, bila air mani itu keluar ke bagian farjinya seorang perempuan yang masih perawan, yang tampak kelihatan ketika dia jongkok, maka itu sperma sudah keluar ke situ, itu wajib mandi. Bagaimana kalau perempuan itu sudah tidak perawan atau keluar ke arah bagian yang wajib dibasuh dari farji seorang perempuan yang sudah tidak lagi perawan? Nah, kalau nggak perawan, ibarat mulut bibir itu sudah mangap. Nah, kalau perawan mingkem. Nah, yang tampak ketika dia jongkok, itu yang wajib dibasuh ketika dia istinja. Ketika air sperma sudah keluar ke situ, maka perempuan itu wajib mandi jinabat sebab keluar mani. Syarat yang kedua, mani yang keluar adalah maninya sendiri, bukan mani orang lain. Maksudnya bagaimana nih? Perempuan disetubuhi suaminya tapi dalam keadaan rigid, dalam keadaan dingin, tidak bernafsu. Setelah dia mandi karena bersetubuh, kemudian keluar sperma, yang mana sperma ini bukan spermanya, bukan maninya, tapi mani suaminya. Maka ketika keluar dia tidak wajib mandi karena bukan maninya, mani suaminya. Yang ketiga, keluar kali yang pertama, bukan kali yang kedua. Seperti tadi kasusnya, seorang perempuan disetubuhi suaminya dalam keadaan rigid, dalam keadaan dingin, tidak bernafsu. Kemudian setelah mandi keluar maninya, maka itu bukan mani yang pertama, itu mani yang selanjutnya, kemudian yang kedua. Yang keempat, keluar dari farji yang normal, maksudnya ini dari farji kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan yang jelas kelaki-lakiannya. Artinya dia bukan banci. Banci di sini punya dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, yang kelima, keluar dalam keadaan sehat maupun sakit atau keluar setelah mandi jinabat. Bila sperma ini mani ini keluar, maka mereka wajib mandi kembali. Ciri khas mandi laki-laki, yang pertama tadafuk, itu muncrat keluarnya.
Yang kedua taladzus, terasa nikmat. Yang ketiga berbau adonan tepung atau pasta saat basah. Nah kalau kering itu berbau seperti putih telur. Bagaimana dengan ciri khas mani perempuan? Ciri khas air mani perempuan adalah satu, keluar dengan syahwat dan terasa nikmat. Yang kedua, terasa lemas setelah mani keluar. Yang ketiga, memiliki bau seperti mayang pohon kurma atau adonan tepung atau pasta. Yang keempat, berwarna kuning encer, tetapi pada sebagian wanita berwarna putih sama seperti spermanya laki-laki. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya hal kedua yang mewajibkan mandi jinabat. Wa idza walajat al-hasyafatu fi duburin aw qubulin wa illam yakhruj maniyun wala waqa'a intisyarun. Wa idza walajat, dan apabila masuk al-hasyafatu, kepala kelamin laki-laki, masuk kemana? Fi duburin, ke dalam lubang dubur, au qubulin, atau kubul. Wa illam yakhruj, meskipun tidak keluar maniun mani, wala waqa'a, dan tidak terjadi intisyarun, ereksi, persetubuhan, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam dubur atau kubul, meskipun tidak sampai keluar mani dan meskipun masuknya tidak berereksi, seperti laki-laki yang tidak bergairah, kemudian wanita istrinya memasukkan kemaluan suaminya ke dalam farjinya tanpa ereksi. Nah ini meskipun demikian, kalau sudah masuk maka mewajibkan mandi. Persetubuhan yang mewajibkan mandi adalah satu, masuknya kepala penis laki-laki yang jelas kelaki-lakiannya, bukan banci, punya dua alat kelamin, laki dan perempuan, atau kadarnya, kadar kepalanya dari seseorang yang tidak memiliki kepala penis, baik terlahir sudah tidak ada kepala penisnya atau karena terpotong. Nah itu meskipun hanya batang penisnya yang masuk, diperkirakan itu sudah seperti kepala kemaluan, maka itu mewajibkan mandi. Berbeda kalau yang masuk itu buah zakarnya, maka tidak mewajibkan mandi. Yang kedua, masuk ke dalam dubur, baik dubur manusia, dubur jin, atau bahkan dubur hewan, baik laki-laki, perempuan, atau banci. Yang ketiga, atau masuk ke dalam kubul meskipun masuk ke dalam kulfah. Maksudnya bagaimana? Seumpama laki-laki itu tidak disunat, kemudian kulit kemaluannya itu bisa dibuka lebar sehingga dimasukin zakar orang lain ke dalam kulit kulfahnya, maka itu termasuk mewajibkan mandi jinabat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, dalil kewajiban mandi jinabat sebab bersetubuh adalah sabda Nabi SAW, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Artinya bila kedua kelamin laki-laki dan perempuan saling bersentuhan, maka sungguh hal itu mewajibkan mandi. Bersentuhan artinya saling bergesekan, maka itu mewajibkan mandi. Hal yang ketiga yang mewajibkan mandi, wajibu 'alal mar'ati idzan qata'a haidhuha aw nifasuha aw waladat walau 'alaqatan. Yang ketiga yang mewajibkan mandi, wajibu, dan wajib. Ini khusus buat perempuan. 'Alal mar'ati, atas seorang perempuan, idzan qata'a, apabila telah berhenti, tidak lagi menetes, haidhuha, darah haidnya, au nifasuha, atau darah nifasnya, au waladat, atau dia melahirkan,
melahirkan anak, walau alaqatan, meskipun hanya segumpal darah. Yang ketiga yang mewajibkan mandi itu khusus buat perempuan bila dia haid, sudah selesai haidnya dan tidak sholat maka wajib mandi. Dia nifas, sudah selesai nifasnya maka dia wajib mandi. Atau dia melahirkan anak, sudah selesai melahirkan dia wajib mandi dan sholat. Hal yang mewajibkan mandi jinabat ada 4 dari simpulan dari atas tuh. Yang pertama keluar mani, yang kedua bersetubuh, yang ketiga haid, yang keempat nifas, dan yang kelima melahirkan. Mohon maaf ada 5. Definisi haid. Apa sih haid itu? Haid menurut medis adalah peristiwa fisiologis dan siklus pada wanita dalam masa reproduksi. Ditandai dengan keluarnya darah dari rahim sebagai akibat pelepasan selaput lendir rahim. Bisa disebut juga menstruasi. Ini haid menurut medis. Nah, kalau haid menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keluar darah dari rahim wanita dewasa setiap bulan sebagai bagian dari siklus hidup biologisnya, atau bisa dengan istilah datang bulan. Sedangkan menurut Syekh Abu Suja, pengarang kitab Takrib, waddamul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati wa launuhu aswadu muhtadibun ladza'un. Haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat. Ya, dia bukan sakit tapi dalam keadaan sehat, bukan karena sakit. Ya, selanjutnya darah itu berwarna merah kehitaman di awal-awal. Muhtadimun, panas, lazzaun, dan menyakitkan. Lama masa haid, masa minimal haid adalah sehari semalam atau masa 24 jam, baik berkesinambungan maupun terputus-putus. Seperti perempuan yang mengalami flek-flek, ya, hari pertama cuman 2 jam, hari kedua 3 jam, kemudian diakumulasi ada sampai 24 jam, maka itu darah haid meskipun terputus-putus. Masa umumnya haid adalah 6 atau 7 hari 7 malam. Sedangkan masa maksimal haid paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Sehingga darah yang keluar melebihi masa 15 hari 15 malam adalah darah istihadhah, darah penyakit, bukan darah haid. Bapak Ibu hadirin hadirat, perempuan yang setelah haid atau nifas diwajibkan mandi itu ada syaratnya. Yang pertama, mereka wajib mandi itu darah haid atau nifas telah berhenti. Kalau belum berhenti, belum wajib mandi. Yang kedua, wajib mandi itu hendak melaksanakan ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan suci, seperti sholat. Nah, perempuan itu nggak boleh sholat dalam keadaan kotor, dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar. Juga tawaf, baca Quran, perempuan tidak boleh baca Quran, membawa, menyentuh tidak boleh dalam keadaan haid. Menyentuh, membawa Al Quran tidak boleh, beritikaf di masjid tidak boleh, atau bersetubuh, ya, mengizinkan suaminya untuk menyetubuhinya dalam keadaan sudah bersih tapi belum mandi, maka dia harus mandi. Dalam kondisi seperti ini maka perempuan wajib melaksanakan mandi jinabat. Dalil bahwa haid dan nifas mewajibkan mandi adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid.
Kul, jawablah, katakan, huwa haid itu adzan penyakit. Fa'tazilun nisaa, maka menyingkirlah kamu dari wanita fil mahidi, ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati, jangan kamu setubuhi istri-istrimu hatta yatuhunna, sehingga mereka dalam keadaan suci. Ini larangan untuk menyetubuhi istri dalam keadaan suci, dalam keadaan haid. Fa'idza tatahharna, apabila mereka sudah suci, sudah mandi, fa'tuhunna, maka datangi, ya, setubuhilah, min haitsu amarakumullah, di tempat Allah perintahkan kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah menyintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyintai orang-orang yang bersuci. Bapak Ibu hadirin hadirat, sepintas ayat itu tidak menunjukkan tentang secara tersurat, tidak menunjukkan tentang wajibnya mandi, hanya menunjukkan tentang larangan menyetubuhi istri dalam keadaan haid sebelum mereka mandi jinabat. Bagaimana wajhud dalil atau penunjukan dalil ayat ini terhadap kewajiban mandi jinabat? Cara penunjukan dari ayat ini atas kewajiban mandi adalah bahwa sesungguhnya perempuan itu berkewajiban melayani keinginan suami menyetubuhi dirinya. Kalau suami hajat, maka perempuan yang sudah dalam keadaan suci wajib melayani suaminya. Dan pelayanan itu tidak diperbolehkan kecuali setelah mandi jinabat. Artinya perempuan yang sudah selesai haidnya, sudah bersih tapi belum mandi jinabat, belum boleh mengizinkan dirinya untuk disetubuhi oleh suaminya. Mandi dulu. Nah, ini berdasarkan kaidah fiqhiyah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perintah wajib, yaitu mempersilahkan suaminya menyetubuhi dirinya, itu suatu perintah wajib. Illa bihi, tidak bisa sempurna kecuali dengan melaksanakan sesuatu, yaitu mandi. Fahuwa wajibun, maka mandi itu hukumnya wajib. Bapak Ibu hadirin hadirat, selanjutnya yang mewajibkan mandi jinabat adalah wiladah atau melahirkan. Nah, definisi melahirkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan anak dari kandungan. Proses persalinan baik secara normal atau bedah sesar, janinnya basah maupun kering, mewajibkan mandi. Begitu juga keguguran. Pokoknya kalau dia sudah melahirkan, baik janinnya itu basah ataupun kering, atau hanya keguguran, atau proses persalinnya dengan operasi sesar, tidak dari yang lazimnya, yaitu dari rahimnya, dari kelaminnya, ini pun mewajibkan mandi. Tetapi ada sebagian ulama menyatakan bahwa proses persalinan dengan bedah sesar tidak mewajibkan mandi, dengan alasan bahwa melahirkan adalah proses mengeluarkan mani yang sudah mengeras, sedangkan proses sesar adalah persalinan tidak biasa. Artinya orang melahirkan itu sama saja dengan mengeluarkan mani, yaitu sudah berubah bentuk jadi janin. Nah, operasi sesar itu tidak melalui alat kelamin, tetapi di bedah perutnya dikeluarkan anaknya. Sehingga menurut ulama ini, orang yang operasi sesar tidak mewajibkan mandi jinabat. Ini sebagian saja, tapi pada umumnya ulama sepakat baik normal ataupun sesar, wanita yang melahirkan wajib mandi. Selanjutnya yang mewajibkan mandi adalah nifas. Apa sih nifas itu? Nifas atau puerperium menurut medis adalah suatu waktu atau masa tertentu di mana organ reproduksi pada wanita kembali dalam keadaan seperti semula setelah mengalami proses persalinan selesai. Sedangkan nifas menurut Syekh Abi Suja, ad-damul khariju akibal wiladati
darah yang keluar dari rahim wanita sesudah melahirkan. Di sini biasanya perempuan itu setelah rahimnya bersih dari anak, sudah tidak lagi ada janin, sudah keluar, kemudian beberapa jam, beberapa hari, ya, itu kemudian keluar darah nifas. Tapi juga ada sebagian orang yang sampai seminggu baru keluar darah nifasnya. Masa nifas dimulai sejak keluarnya janin dari rahim, bukan dari sejak keluarnya darah. Jadi begitu janin sudah keluar, maka itu sudah dihitung nifas, bukan ketika darah itu keluar. Sehingga dari sisi hitungan, hari persalinan dan hari-hari di mana darah belum tampak kelihatan sudah terhitung masa nifas. Seandainya hari pertama dia melahirkan hari Senin, hari Selasa, hari kedua, hari Rabu, hari ketiga, hari Kamis, hari keempat, hari Jumat, hari kelima, belum juga keluar darah, maka meskipun itu belum keluar darah, itu hari pertama sudah dihitung masa nifasnya. Nah, tetapi dari sisi hukum belum dihukumi sebagai nifas sampai atau hingga keluarnya darah. Dari sisi hukum artinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di mana tidak kelihatan darah nifas, maka wanita ini wajib mandi, kemudian sholat. Kalau di bulan Ramadan wajib puasa. Artinya pada masa ini seorang perempuan wajib sholat dan puasa. Syarat darah dianggap sebagai darah nifas adalah keluar sebelum masa lebih dari 15 hari. Umpama dari hari pertama hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi 3 kali Senin. Dari Senin ketemu Senin, ketemu lagi Senin, hari Selasa sampai hari Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga belum juga keluar darah. Kemudian di hari ke-16 baru keluar darah. Maka darah yang keluar di hari ke-16 itu bukan darah nifas, tetapi itu darah haid. Darah yang keluar dari seorang perempuan yang telah melahirkan setelah lebih dari 15 hari adalah darah haid, bukan darah nifas. Dan wanita yang mengalami hal seperti ini berarti ia tidak mengalami nifas. Bapak, Ibu hadirat yang berbahagia, selanjutnya masa minimal nifas adalah beberapa saat setelah proses melahirkan atau bersalin. Setelah melahirkan, kemudian keluar darah, kemudian tidak lama 1 jam, 2 jam, 3 jam atau sehari itu sudah selesai. Itu masa yang paling minim. Umumnya nifas itu 40 hari 40 malam dan maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Sehingga apabila ada darah keluar setelah masa maksimal nifas, itu lebih dari 60, 61, 62 keluar, itu bukan darah haid, tapi bukan darah nifas, tapi darah istihadah. Wanita saat itu wajib sholat. Nifas mewajibkan mandi, karena sesungguhnya darah nifas itu adalah darah akumulasi dari darah haid sebelum janin ditiupkan ruh. Jadi semasa haid, semasa hamil, dari bulan pertama sampai 4 bulan ke depan itu wanita tidak haid karena darahnya itu terhambat. Nah, sedangkan darah haid setelah ditiupkan ruh karena menjadi makanan janin. Ini ada keterangan Imam Syekh Bajuri Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan demikian. Jadi ketika janin di dalam rahim sudah ditiupkan ruh, maka makanan mereka adalah darah haid ibunya. Nah, 4 bulan sebelumnya, sebelum ditiupkan ruh itu mengendap keluar nanti pada masa nifas. Para ulama masih juga menuturkan nifas sebagai hal yang mewajibkan mandi di samping melahirkan atau wiladah. Padahal urutan kejadiannya lebih dahulu melahirkan daripada nifas.
Jadi melahirkan dulu, kemudian nifas. Kenapa nifas wajib mandi juga, padahal sesudah wanita itu melahirkan dia wajib mandi. Nah, terus sholat dan seterusnya. Setelah darah nifas keluar, kemudian dia berhenti sholatnya karena tidak boleh sholat dalam keadaan nifas. Selesai nifasnya wajib mandi dan sholat lagi. Hal ini bertujuan, satu, untuk menjelaskan keabsahan penyandaran niat mandi kepada hadas nifas. Jadi boleh tuh orang nawaitul husla lirafil hadasil nifas, itu boleh. Yang kedua, untuk menegaskan bahwa sesungguhnya selain mandi sebab melahirkan juga diwajibkan mandi sebab nifas. Seperti kasus seorang wanita melahirkan anak dalam keadaan kering, tidak basah. Ya, ini mengindikasikan bahwa dia itu nanti tidak akan keluar darah nifas. Lalu ia mandi hadas karena melahirkan. Setelah mandi dia sholat dan seterusnya. Setelah beberapa hari, jadi seminggu setelah melahirkan, baru keluar darah nifas. Asal keluarnya itu tidak lebih dari 15 hari, seminggu atau 2 minggu berarti baru 14 hari. Keluarlah darah nifas. Maka setelah darah nifas berhenti, ia wajib mandi kembali. Tadi kan sesudah melahirkan dia mandi. Kemudian keluar darah nifas setelah seminggu atau 2 minggu atau 10 hari atau 11 hari keluar darah nifas. Dia setelah selesai darah nifasnya keluar, dia wajib mandi kembali. Kenapa? Mandi yang pertama itu hadas melahirkan tidak dianggap cukup. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد شاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يفي نعمه يكافي المزيدة يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فتبينوا حسنه وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.